dia terinfeksi, maka pendarahannya 5 sampai 7 hari setelah adanya demam tadi. Nah, karena pasien Ebola ini sebenarnya yang sudah terinfeksi PVE ini mengalami kesulitan dalam pembukaan darah. Nah, maka pendarahan biasanya dari bisa selaput mulut, kemudian bisa terjadi di hidung dan tenggorokan. Nah, serta dari bekas lubang suntikan ini tiba-tiba juga bisa ada suatu pendarahan. Biasanya terjadi eh, bukan untuk semua kasus, tapi 40 sampai 50% kasus ini bisa terjadi. Nah, kalau terjadi seperti itu, menyebabkan muntah darah, batuk darah, maupun berak darah. Itu yang bisa terjadi. Nah, sekarang untuk penularan virus Ebola. Jadi, penularannya ini bisa dari hewan atau manusia yang sudah terinfeksi virus Ebola. Kemudian, virus itu bisa masuk ke dalam tubuh orang lain melalui kulit yang terluka atau melalui membran mukosa yang tidak terlindungi. Contohnya mata, hidung, maupun mulut. Nah, selain itu juga virus ini biasanya juga bisa menyebarnya melalui alat-alat yang digunakan sehari-hari, mau yang sudah digunakan atau sudah terinfeksi oleh virusnya seperti pakaian, tempat tidur maupun perlengkapannya dari spraynya. Bisa juga dari alat infus, kemudian jarum suntik, serta alat medis lainnya yang sudah terkontaminasi dengan bisa dari darahnya, feses, saliva, urin, bekas muntahan maupun sperma dari seseorang yang terinfeksi. Itu tadi penjelasan terkait dengan penularan virus Ebola-nya. Nah, selanjutnya yang kita bahas, jadi seseorang yang mempunyai faktor resiko Ebola itu yang seperti apa? Jadi ketika seseorang itu mempunyai riwayat perjalanan dari daerah atau negara yang terjangkit, dia mempunyai faktor resiko terkena virus Ebola. Kemudian ketika kegiatan selama berada di daerah atau negara yang terjangkit, dia juga merupakan seseorang yang mempunyai faktor risiko. Ada tidaknya tanda dan gejala PVE. Tidak diberikan vaksin saat bepergian ke daerah endemis. Tidak menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi pada saat penanganan kasus penyakit virus Ebola bagi tenaga kesehatan. Nah, karena penularannya begitu mudah, maka tenaga kesehatan yang menangani kasus Ebola atau yang bekerja memiliki kontak fisik dengan seseorang yang mempunyai riwayat Ebola. Nah, ini harus menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksinya lebih baik lagi, harus sesuai SOP supaya tenaga kesehatannya tidak tertular. Nah, biasanya kalau di emerging disease atau di penyakit-penyakit yang emerging, itu ada definisi-definisi khusus yang berbeda dari penyakit tidak menular. Contohnya kalau di emerging itu seperti hampir sama seperti di COVID juga. Kalau untuk Ebola, ini ada definisi kasus dalam investigasi. Maksudnya, ketika atau setiap orang yang memiliki gejala demam, lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian ada minimal 3 gejala yang saya sebutkan tadi. Nah, itu ada 3, minimal harus ada 3. Itu dia baru masuk di definisi kasus investigasi. Maksudnya dia termasuk juga seseorang yang harus dilakukan investigasi. Nah, yang kedua, setiap orang dengan pendarahan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, tiba-tiba
terjadi muntah darah, batuk darah itu ketika dia sebelumnya tidak ada penyakit apapun, tiba-tiba ada. Nah, itu juga masuk kasus dalam investigasi. Yang ketiga, setiap kematian mendadak yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Kalau ini biasanya eh, harus dilakukan pengecekan untuk biasanya juga terkait karena tidak ada penyebab. Ini bisa juga karena virus lain, itu juga bisa, tidak hanya Ebola. Nah, kemudian yang terakhir, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah atau negara yang terjangkit penyakit virus Ebola atau PVE, atau juga memiliki kontak dengan kasus PVE dalam waktu 21 hari sebelum timbul gejala. Nah, jadi waktu yang dihitung mundur itu adalah sekitar 21 hari. Setelah kita definisikan kasus dalam investigasi, kemudian setelah diinvestigasi itu pasti akan ada konfirmasi positif maupun negatif. Nah, di sini dinamakan dengan kasus konfirmasi, di mana kasus dalam investigasi tadi ini dilakukan suatu pemeriksaan PCR, itu hasilnya positif oleh laboratorium Balitbangkes. Jadi laboratoriumnya khusus. Kemudian kalau yang dinyatakan bukan kasus, jadi hasil pemeriksaannya itu adalah negatif. Itu kemudian ada juga kasus probable. Selain positif dan negatif, ada juga probable. Jadi kalau yang masuk di kasus probable ini ada dua macam. Yang pertama, kasus investigasi yang ditetapkan sebagai kasus penyakit virus Ebola setelah dilakukan pemeriksaan lanjut oleh klinisi di rumah sakit, rujukan, dan tidak ditemukan sebab lain. Dan mempunyai kaitan epidemiologi dengan kasus konfirmasi atau hewan penular Ebola. Jadi kalau probable yang pertama, ini adanya kasus yang dia masuk dalam kasus investigasi, kemudian ditetapkan sebagai kasus virus Ebola dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi dia dinamakan kasus probable. Nah, yang kedua, setiap kasus dalam investigasi yang meninggal dan tidak memungkinkan lagi untuk mengambil spesimen untuk konfirmasi laboratorium, serta mempunyai kaitan epidemiologi dengan kasus konfirmasi. Nah, jadi eh, ketika dia dalam pengawasan kasus investigasi, dia dinyatakan kasus investigasi, tapi dia meninggal dan tidak mungkin lagi juga diambil spesimen di laboratorium. Tapi dia juga memiliki eh, kaitan epidemiologi dengan kasus yang konfirmasi. Itu dinamakan kasus probable. Nah, selanjutnya ada juga definisi orang dalam pengawasan, di mana orang itu adalah orang yang berada dalam pengawasan petugas kesehatan selama 21 hari. Ketika yang pertama, meninggalkan negara atau daerah terjangkit bagi yang mempunyai riwayat perjalanan dari negara atau daerah yang terjangkit. Jadi dia mempunyai riwayat perjalanan ke contohnya negara di Afrika, Bapak Ibu. Selama 21 hari ini dia dalam pengawasan petugas kesehatan. Yang kedua, kontak terakhir dengan kasus konfirmasi bagi orang dengan riwayat kontak dengan kasus konfirmasi. Riwayat kontak juga sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga, dan tidak ditemukan tanda dan gejala penyakit yang dicurigai. Jadi maksudnya yang diawasi ini dia belum ada gejalanya, belum ada tanda-tanda, maka dia masih dalam status orang dalam pengawasan. Kemudian ada lagi klaster. Klaster ini bila terdapat 2 orang atau lebih dengan gejala penyakit virus Ebola
dan mempunyai riwayat kontak yang sama dalam jangka waktu 21 hari. Kemudian kontak itu dapat terjadi pada keluarga atau rumah tangga dan berbagai tempat lain seperti kontaknya juga bisa di rumah sakit, di ruang kelas, tempat kerja, barak militer, tempat rekreasi, dan lainnya. Pokoknya yang tempat-tempat di mana yang memungkinkan seseorang itu ada interaksi yang intens, yang bisa kemungkinan yang besar kemungkinannya seseorang itu terjadi percikan cairan tubuh dari seseorang yang lain. Tuh. Nah, selanjutnya ada kontak. Jadi, yang dimaksud kontak di sini adalah setiap orang, termasuk juga dari petugas kesehatan di sarana pelayanan kesehatan maupun petugas kesehatan di komunitas yang terpapar atau ada kontak fisik dengan kasus dalam investigasi atau konfirmasi PVE. Itu selama sakit melalui minimal satu cara yang dinamakan kontak. Satu, dia serumah dengan kasus. Kemudian dua, pernah kontak langsung dengan kasus, hidup maupun meninggal. Tiga, pernah kontak langsung dengan jenazah kasus. Keempat, pernah kontak dengan darah atau cairan tubuh kasus. Lima, pernah kontak dengan pakaian atau linen kasus. Kemudian selanjutnya enam, bayi yang disusui oleh kasus. Nah, ini mereka adalah seseorang dengan sebutan kontak. Jadi dia mempunyai kontak langsung, kontak fisik dengan seseorang yang terkonfirmasi. Dari sini dulu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan Bapak Ibu? Belum ada, Bu. Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Ye. Nah, jadi ini adalah alur penemuan kasus pada virus Ebola yang di pintu masuk negara. Jadi nanti ada dua alurnya berbeda kalau dari pintu masuk negara dan juga di wilayah. Kalau di pintu masuk negara, ini seseorang atau pelaku perjalanan dari daerah atau negara yang terjangkit. Nah, ini langkah-langkah selanjutnya, dia ini dianalisis resiko penularan melalui anamnesis dan pemeriksaan kesehatan. Kemudian, ketika dilakukan anamnesis dan pemeriksaan kesehatan, dia ini mempunyai gejala, contohnya ada demam lebih dari 38 derajat Celcius tadi, yang disertai tiga gejala ini, itu dia kemudian memenuhi DO suspek. Ketika dia memenuhi, dia dinyatakan kasus, kemudian kalau tidak, dia termasuk dalam orang dalam pengawasan. Kalau iya, ada tata laksana kasus dan dilakukan juga rujukan sesuai dengan SOP dengan APD sesuai standar. Jadi untuk kasus Ebola ini lebih SOP dan APD-nya ini lebih ketat daripada COVID. Jadi eh, cara merujuk ke RS-nya pun ini harus dengan ambulan khusus penyakit infeksi. Kemudian petugas menggunakan APD yang sesuai. Tata laksana juga spesimen di ruang eh, tata laksana kasus itu di ruang isolasi. Jadi orangnya harus diisolasi. Pengambilan sampelnya juga tidak boleh keluar dari ruang isolasi. Jadi harus di tempat isolasi. Dan yang terakhir, pengiriman spesimen itu ke Balitbangkes. Jadi labnya itu sudah diatur oleh pemerintah melalui form PVE Lab.
Nah, ini nanti semua iya bisa dibaca sendiri Bapak Ibu langkah-langkahnya. Kalaupun tidak, dia menjadi orang dalam pengawasan, dia pulang dengan diberikan edukasi dan pemberian HAC. Kemudian ada notifikasi di dinas provinsi maupun kota kabupaten untuk melakukan pemantauan di tempat tinggalnya. Jadi meskipun dia dinyatakan tidak positif, tapi dia tetap diawasi oleh dinas kesehatan maupun baik kota maupun provinsi. Saya lanjut, ini untuk eh, kasus yang ditemukan di wilayah, alurnya seperti ini. Jadi ada tiga cara. Ketika itu orang dengan kasus demam yang ada gejalanya, ada orang dalam pengawasan, kemudian peningkatan sinyal sindrom dengan suspek dengue atau klaster penyakit yang tidak lazim pada SKDR. Nah, kalau dari orang yang bergejala itu langsung dilakukan di Fasiankes, langsung dilakukan anamnesis maupun pemeriksaan lebih lanjut. Kalau dia dari orang dalam pengawasan dan dia berarti memenuhi DO suspek, dia merupakan seseorang yang suspek. Nah, kalau dia dari peningkatan sinyal, dia harus ada pendidikan epidemiologi dulu. Jangan langsung ditetapkan sebagai Ebola. Nah, ketika ketiganya memenuhi DO suspek, maka diujilah uji lab. Nanti dia eh, terinfeksi atau tidak, baru ketahuannya. Untuk rujukan ke RS-nya juga sama seperti yang di pintu masuk negara. Kemudian untuk ini, notifikasi ke dinkes tempat juga sama. Sama seperti yang tadi. Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk penyelidikan dan penanggulangan KLB, ini pasti ada pendidikan epidemiologi yang tujuannya untuk memastikan bahwa diagnosis kasus, mengetahui perjalanan penyakitnya seperti apa, mengetahui gambaran epidemiologinya seperti apa, faktor resikonya, dan memastikan adanya penularan secara efektif, juga mengetahui kasus tambahan, melakukan identifikasi kontak, dan melakukan penanggulangan segera. Nah, PI dilakukan itu ketika yang pertama ditemukan kasus dalam investigasi, yang kedua ditemukan kasus konfirmasi, tiga ditemukan peningkatan sindrom penyakit yang dicurigai melalui surveillance berbasis kejadian. Itu yang dilakukan dalam penyelidikan. Kemudian, penyelidikan epidemiologi dilakukan oleh tim gerak cepat, kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Hasil penyelidikan epidemiologi ini menjadi dasar untuk menyatakan kejadian luar biasa atau tidak. Karena untuk kasus Ebola, jika ditemukan satu saja kasus konfirmasi, itu sudah dinyatakan ada KLB, kejadian luar biasa. Nah, berikut merupakan tata laksana kasus. Nah, jadi untuk langkah-langkah diagnosisnya itu ada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang maupun penetapan kasus. Nah, untuk di anamnesis sendiri yang dilakukan itu biasanya eh, melihat gejala dan tanda apakah sesuai dengan definisi kasus yang telah ditetapkan atau belum. Kemudian mencari tahu riwayat kontak apakah dengan kasus yang investigasi maupun kasus konfirmasi dalam 21 hari terakhir. Kemudian juga mencari riwayat perjalanan dari mana, apakah dari daerah yang mungkin terjangkit Ebola, itu juga dalam waktu 21 hari terakhir. Nah, anamnesis itu dilakukannya pada ruangan isolasi
dengan meminimalisir petugas yang kontak. Jadi, tidak boleh banyak petugas kesehatan yang ikut menangani atau kontak langsung dengan si atau seseorang yang masuk dalam diagnosis kasus. Nah, petugasnya juga harus menggunakan APD dan juga sesuai dengan SOP-nya. Jadi penggunaan APD kalau tidak sesuai SOP itu juga percuma. Un- Kalau tidak sesuai SOP itu hanya untuk hiasan, bukan untuk perlindungan. Nah, kemudian yang kedua, pemeriksaan fisik. Ini biasanya dilakukan secara umum maupun khusus yang disesuaikan oleh keadaan pasiennya. Kalau yang ketiga, pemeriksaan penunjang. Ini biasanya kalau penunjang itu ada dua. Dari penegakan diagnosisnya, kemudian dari pemeriksaan penunjang lain, menyingkirkan penyakit gejala yang serupa. Itu pemeriksaan penunjang supaya diagnosisnya tidak salah. Nanti salah-salah, ternyata bukan Ebola, tapi ternyata cuma demam dengue. Nah, kemudian yang terakhir ada penetapan kasus. Jadi, pasien sebagai kasus ketika dalam investigasi ataupun konfirmasi itu berdasarkan dari pemeriksaan anamnesis dan tanda atau gejala itu sesuai dengan definisi kasus. Jadi ketika dia ditetapkan sebagai kasus, dia harus memiliki syarat sebagai definisi kasusnya. Nah, kemudian tata laksana kasus. Ini di rumah sakit yang bukan rujukan maupun di Fasiankes. Jadi bila menemukan pasien dengan definisi penyakit Ebola, itu bisa segera melakukan isolasi pasiennya. Petugasnya harus menggunakan APD. Kemudian segera memberikan penjelasan pada pasiennya dan juga keluarganya bahwa penyakit itu sangat berbahaya dan juga harus membuat inform konsen yang ditangani oleh keluarga dan pasiennya. Kemudian dokter membuat surat rujukan dan berkomunikasi, termasuk tata cara transportasi pasien dengan dokter RS rujukan tentang proses rujukan. Kemudian melakukan tata laksana kedaruratan yang ditemukan sebelum dirujuk, dan juga melapor sesuai alur pada pelaporannya. Seperti itu. Nah, pencegahan yang bisa dilakukan dari infeksi Ebola itu yang pertama pastinya ini bukan hanya Ebola ya Bapak Ibu. Jadi untuk semua penyakit emerging itu menghindari kontak langsung dengan penderita maupun jenazah penderita penyakit virus Ebola dengan cara yang tepat karena penyakitnya ini bisa menular juga melalui darah dan cairan tubuh maka ini juga sangat berbahaya. Jadi juga harus eh, menggunakan cara yang tepat. Kemudian yang kedua, menggunakan alat pelindung diri yang lengkap sesuai SOP dan mencuci tangan sesuai prosedur. Walaupun alatnya lengkap, tapi kalau tidak sesuai SOP penggunaannya, nah itu akan sia-sia. Akan tetap terjangkit virusnya. Kemudian yang ketiga, melakukan vaksinasi bila hendak bepergian. Ini wajib harus vaksinasi dulu karena negaranya berbeda, sangat berbeda dengan di sini. Nah, selanjutnya melakukan sampel cairan dan jaringan tubuh dari penderita juga harus ditangani dengan hati-hati dan juga sesuai dengan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi. Nah, kalau ini bisa mungkin dibaca sendiri pengendalian infeksinya bisa dari petugas SDM-nya harus sudah terlatih, PPI, mempunyai dedikasi tinggi, sehat jasmani. Kalau dari sarana dan prasarana, itu memiliki ruang isolasi yang disiapkan, tidak menjadi tempat
lalu lintas orang lain. Kemudian yang kedua, memiliki tempat atau kantong yang biasa untuk membuang limbah atau limbah infeksiusnya. Kemudian selanjutnya memiliki sarana cuci tangan dan alternatif cuci tangan. Jadi sebaiknya kalau memang mendesain di rumah sakit, itu alat cuci tangannya kalau bisa dibuat yang bukan manual. Apa itu namanya? Pokoknya dibuat supaya ketika kita sudah mencuci tangan, tangan kita ini tidak menyentuh kerannya lagi. Kemudian yang terakhir memiliki sarana pengelolaan air limbah, baik itu benda padat maupun benda tajam. Kalau dari sarana dan prasarana, kalau dari APD, ini mungkin meliputi sarung tangan, masker bedah, penutup kepala, kacamata pelindung, face shield, apron, kemudian sepatu boot supaya tujuannya jaringan-jaringan dari seseorang yang terinfeksi ini tidak menginfeksi yang lainnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak, Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum. Ini Ya. materinya sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya saya ada tugas, Bapak Ibu. Sebentar, saya tulis di sini. Ibu izin bertanya, Bu, Oke, monggo, Bu. mengenai EPTM kemarin, Ibu ya. Ya, Ibu itu dibuatin file kuesioner, Bu ya. iya, Bu, dibuat kuesionernya. Oke, Bu, baik, Bu. Oke, saya belum sempat bales ini, Bu Clara. Iya, Bu. Karena Jadi hari ini kelasnya cukup padat tadi. Ya, gimana, Bu? jadi tinggal ditambahin, Bu ya, yang dari step 1 dan step 2 itu, Bu ya. Ditambahkan ke kuesioner itu, Bu. Oke, betul. Oke, Jadi baik, Bu. disesuaikan nanti, misalnya kelompoknya Bu Clara ini mau pengambilan datanya di mana. Mungkin bisa di tempat kerja salah satu eh, yang bekerja. Kalau Bu Clara di perusahaan ya Bu ya, Iya, proyek, Bu. di proyek atau mau yang di puskesmas gak apa-apa. Ini terserah untuk pemilihan tempatnya. Pokoknya Baik, yang tidak memberatkan. Nggih. baik, terima kasih, Ibu. Tugasnya kelompok seperti tugas EPTM ini nanti dibuat menjadi tugas kelompok. Ada 4 kelompok. Satunya ya, kelompok satu temanya COVID.
SARS-MERS-CoV. Ini jadi satu tema. Kemudian kalau kelompok dua ini nanti terkait neglected disease atau penyakitnya filariasis. Kalau kelompok tiga ini terkait neglected disease juga penyakitnya Frambusia. Kemudian yang terakhir ini neglected disease penyakitnya kusta. Jadi ini terserah nanti Mbak Nabila mau membagi kelompoknya bagaimana. Pokoknya nanti ada 4 kelompok. Nah, itu nanti dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Pembahasannya, temanya kelompok satu New Emerging Disease COVID, SARS-CoV, kemudian kelompok 2 Neglected Disease Filariasis, 3 Neglected Disease Frambusia, 4 Neglected Disease Kusta. Itu nanti satu pertemuan mungkin kalau 4 tidak memungkinkan, ya 2 presentasi dulu. Itu ya Mbak Nabila. Kayaknya Mbak Nabila lagi kerja, Ibu. Oh, oke. Ya. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait tugasnya yang lain. Ini di PPT, Bu, atau Word, Ibu? Di PPT saja, Bu. Nanti sekalian presentasi biar enak. Baik, Bu. Sudah jelas Bapak Ibu tugasnya? Jelas, Jelas, Ibu. Bu. Ya, baik. Kalau sudah jelas, berarti sudah bisa saya akhiri ya pertemuan pada sore hari ini. Yang bertanya boleh, Bu. Oke, boleh silakan. Tentang tugas yang EPTM kemarin, itu berarti hasilnya belum ya? Sementara presentasi kuesioner sama menentukan tempat surveinya ya. Oke, betul. Jadi untuk presentasinya, kuesionernya dulu sama tempat dan pemilihan respondennya dulu. Untuk nanti setelah itu baru setelah presentasi kuesioner dan oke, nanti bisa mungkin baru pengambilan datanya. Formatnya Word nih. Iya, formatnya Word bisa. Nggih, Word saja nggak apa-apa, Bu. Nanti saya kirimin contoh laporan dari teman-teman reguler, nggih, Bu, Bu Clara. Kalau Baik, ada, Bu. saya carikan dulu, oke. Ibu, Baik, kalau Ibu, it- nggih, Ibu izin, itu saya kirimin kuesioner contoh HIV/AIDS. Apakah bisa contohnya seperti itu yang lebih tinggal checklist-checklist aja gitu, Bu? sebentar Atau saya buka dulu ya, Bu Clara. ya, baik, Bu. Saya lihat sekalian. Baik, Bu. Ya, sebenarnya kalau dari kuesionernya bisa dibuat seperti ini, tapi kalau untuk jawabannya kan beda ya, Bu ya. Yang Iya, Bu. kemarin. Iya, Nggih, Bu. ya atau tidak seperti itu. Dan ada pilihannya juga. Ya, bisa seperti ini juga, Bu. Baik, Bu. Iya. Ada lagi mungkin? Untuk kelas RPL ini
Diumumkan nggak, Bu, untuk UASnya kapan? Belum ya, Bu ya? Nggak sama kayak reguler ya, Bu ya? Beda ya? Belum, Bu. Ya, karena masuknya dulu juga beda 3 minggu kayaknya, seingat saya. Ya baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya pada pertemuan sore hari ini. Iya, Bu. Ya, terima kasih atas perhatian dan eh, pada pertemuan kita sore hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Nanti